Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat-sehat semua ya. Puji Tuhan, hari ini kita dapat kembali bertemu untuk beribadah online. Semoga adik-adik masih bersemangat dan sukacita untuk mengikuti ibadah online. Sebelum kita memulai ibadah, kakak persilakan adik-adik untuk bersatu teduh sejenak. Saat teduh selesai. Kita akan memulai ibadah ini dengan menyanyikan lagu dari Gita Bakti 5, Nyanyilah Biduan Muda-Mudi. Adik-adik, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa Kerajaan Surga, selamat hari Minggu ya Tuhan. Terima kasih atas segala berkat yang Kau berikan kepada kami dalam seminggu ini, dalam setiap aktivitas yang telah kami jalani ya Tuhan. Dan sebentar kami juga akan memulai ibadah kami, kiranya Kau yang memberkati kami, dan kiranya ibadah yang kami lakukan yang semua berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hanya ke dalam nama-Mu kami boleh mengucap syukur. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari angkat pujian dari PKJ 219, Di Saat Ini Ku Angkat Tembang. Ku angkat tembang.
sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik kita buka Alkitab kita. Pada bawah Alkitab kan? Nah, firman kita pada pagi hari ini terambil dari Ibrani 1 ayat 1 sampai 4. Oke. Dibuka Alkitabnya, dibuka perikopnya. Setelah dapat semua, mari adik-adik kakak undang untuk berdoa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari yang indah ini. Tuhan, kami boleh mengikuti ibadah persekutuan teruna secara online. Ya Bapa, kiranya Tuhan boleh berkati, terangilah hati dan pikiran kami, biarlah Roh Kudus-Mu yang memenuhi kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti firman yang mau kami renungkan ini Tuhan. Bapak juga kami berdoa untuk hamba-Mu ini Tuhan, biarlah apapun yang boleh disampaikan semuanya itu berasal daripada-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, perikop kita terambil dari Ibrani 1 ayat 1 sampai 4. Kakak akan bacakan buat kita semua. Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Terpujilah Tuhan. Ya adik-adik, udah berapa lama ya adik-adik merasakan perubahan pola hidup ya? Dari sebelumnya kita sering berkegiatan offline, jadi sekarang kita berkegiatan banyak online. Udah lama banget ya, dan ya memang sulit ya, kita juga ada kesulitan tersendiri buat kita untuk beradaptasi ke ya perubahan cara hidup ini ya kan, pola hidup ini yang baru. Tadinya kita belajar offline, sekarang belajarnya online. Ya tadi ketemu teman-teman, jadi nggak ketemu teman-teman. Nah, itu pasti sulit ya. Nah, adik-adik, hari ini juga kita mau belajar dari perikop ini, yaitu berhubungan dengan satu, pengenalan tentang Tuhan. Yang kedua adalah perubahan setelah kita mengenal siapa Tuhan kita, setelah kita mengenal Tuhan Yesus Kristus. Nah, di perikop ini surat Ibrani ini ditulis oleh orang Ibrani. Ya, orang Ibrani ini adalah bangsa Yahudi kepada jemaat Ibrani juga. Nah, jemaat Ibrani ini sendiri punya latar belakang adalah mereka ini adalah bangsa Yahudi juga, sehingga mereka yang sudah percaya, orang Yahudi yang sudah percaya dengan Yesus Kristus masih terpengaruh juga oleh ajaran-ajaran yang sebelumnya dari kepercayaan mereka yang lama. Nah, di sini penulisnya tidak disebutkan siapa, mau menguatkan iman orang-orang Ibrani ini. Dia menekankan perbedaan antara keyahudian dan juga kekristenan. Ya. Khususnya di perikop yang pertama ini adalah dia menekankan bahwa anak Allah adalah yang lebih besar dibandingkan dengan nabi-nabi
dan juga malaikat-malaikatnya. Ya, kita tahu semua ya, bangsa Yahudi ini sangat taat dengan hukum Taurat, yang mana itu disampaikan oleh nabi-nabi, ya, Nabi Musa, Harun, dan semuanya. Sehingga mereka ini sangat mengedepankan nabi-nabi ini sendiri, seperti itu. Nah, di sini penulis mau menekankan juga bahwa anak Allah lah yang lebih besar. Ada dua hal tadi seperti yang kakak sampaikan di awal yang kita mau belajar dari perikop ini. Yang pertama, ya, dalam ayat ini penulis menekankan tentang pengenalan anak Allah. Ya. Nah, lebih jauh lagi, penulis mendeskripsikan secara lengkap anak Allah, ya, juga membandingkan kedudukannya dengan tadi nabi-nabi dan malaikat, seperti itu. Oke, yang kedua, ya, setelah mengenal anak Allah, oke, nah kita meresponnya seperti apa? Harapannya setelah kita mengenal, kita bisa merubah tingkah laku kita. Oke, kita masuk ke poin yang pertama adik-adik yang mau di-sharingkan pada hari ini, ya. Bagaimana penulis mendeskripsikan anak Allah. Di sini ditulis dari ayat yang pertama sampai yang keempat itu penulis mendeskripsikan secara lengkap anak Allah. Oke, kita baca, kita lihat ya di di ayat yang pertama sampai kedua. Ya, anak Allah, ia adalah penyampai firman pada zaman akhir ini. Ya, kakak menggarisbawahi, ya, penyampai firman pada zaman akhir ini. Dan kita pun sekarang nih sudah di zaman akhir, ya. Artinya apa? Tidak ada lagi adik-adik nabi lain yang menyampaikan firman. Ya, anak Allah atau Yesus Kristus itulah penyampai firman yang terakhir. Sehingga kita sebagai orang Kristen yang percaya jangan sampai terkecoh, ya. Kalau misalnya ternyata ada orang yang mengaku-ngaku atau ada pengajar-pengajar yang mengaku bahwa dia menerima wahyu dari Tuhan. Oke, karena di sini disebutkan bahwa dulu memang firman disampaikan kepada nenek moyang itu melalui perantara nabi-nabi. Tapi sekarang Allah sendiri yang sudah turun ke dunia menjadi manusia dan menyampaikan firman tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, deskripsinya. Ya. Di ayat yang kedua, Allah menetapkan ia, anak Allah, yang berhak menerima segala yang ada. Jadi dia ini adalah pewaris dari segala ciptaan yang ada. Yang ketiga, masih di ayat 2, oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ya, masih berhubungan yang 2 dan ketiga tadi, bahwa anak Allah atau Yesus Kristus dialah Allah, dialah pencipta, dan dia juga pewaris dari segala sesuatu, dialah Alfa dan Omega. Kemudian yang keempat, ya, yang keempat di ayat yang ketiga, penulis menuliskan dia, anak Allah, adalah cahaya kemuliaan Allah dan wujud Allah. Ya, kita melalui Yesus Kristus, adik-adik, kita mengenal Allah. Kita melihat kemuliaan Allah melalui Yesus Kristus. Itu yang keempat. Ya. Yang kelima, di ayat yang ketiga, ya, ia menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Jadi firman Tuhan disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus itu penuh kuasa. Jadi bukan sembarangan, tapi penuh kuasa di sana. Oke. Nah, yang keenam, adik-adik, penulis mendeskripsikan anak Allah, dia
yang mengadakan penyucian dosa. Ya, sebagaimana iman Kristiani adik-adik, Tuhan Yesus mati disalibkan untuk menebus dosa dunia, dosa manusia. Dan kemudian yang ketujuh, adik-adik, deskripsi dari penulis, ya. Kita lihat di ayat yang ketiga sampai yang keempat, dia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Nah, artinya apa? Dia mati, disalibkan untuk menebus dosa, dia bangkit, dia naik ke sorga. Bahkan di sini ditegaskan lagi oleh penulis, kedudukannya tuh jauh lebih tinggi dari malaikat-malaikat. Nah, hal ini tadi seperti kakak sampaikan, karena ada pengaruh ajaran Yahudi, ya, jadi hal ini perlu ditekankan oleh penulis surat Ibrani. Nah, itu tadi 7 hal bagaimana penulis surat Ibrani ini mendeskripsikan anak Allah atau Yesus Kristus, ya. Bahwa anak Allah ini penuh kuasa. Dia adalah Alfa dan Omega, pencipta, dan dia juga adalah pewaris segala sesuatunya. Dan firman-Nya penuh kuasa. Dialah juga yang mengerjakan karya keselamatan. Dialah Allah itu sendiri. Ya, jadi posisinya dia sangat tinggi di sini. Ya, inilah yang mau disampaikan oleh penulis di perikop yang pertama, supaya tadi orang Ibrani ini berubah cara berpikirnya. Oke. Berubah dari yang tadinya sangat mengedepankan ajaran-ajaran nabi, ya, dan pengajaran-pengajaran Yahudi yang lain. Nah, sekarang tetap memahami kitab Taurat, tapi sekarang juga harus melihat anak Allah itu sendiri. Bukan hanya sebagai nabi, tapi juga sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, adik-adik, sekarang kan penulis mau berubah. Nah, sama seperti kita akan di poin yang kedua yang tadi kakak mau sampaikan, ya. Kita udah kenal Tuhan nih sekarang. Kita udah kenal Tuhan Yesus yang kita sembah. Lalu respon kita seperti apa? Terus kenapa kak kalau misalnya gue udah tahu gitu, terus kenapa? Nah, adik-adik, kita sudah mengenal Tuhan dan seharusnya kita ada perubahan, ya, perubahan hidup untuk membuat Tuhan sebagai fondasi dalam hidup kita. Seharusnya kita menjadi lebih baik, menjadi merubah tingkah laku kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, oleh karena itu adik-adik, tidak bosan-bosan kakak saat ini, juga kakak-kakak layan PT, untuk mengingatkan adik-adik selalu menjaga hubungan dengan Tuhan. Menjaga HPDT, hubungan pribadi dengan Tuhan. Ya. Apalagi sekarang nih kan, di masa pandemi gini, kita di rumah aja, terus udah lama juga, udah 7 bulan ya kan, udah 7 bulan, 8 bulan kita udah terbiasa, dan mungkin ini malah membuat kita jadi lebih mudah untuk tidak melakukan tadi HPDT, tidak berdoa, tidak membaca firman, tidak ibadah, ya. Gampang banget sekarang, nggak ada yang ngawasin, ya kan. Nah, untuk itu pada hari ini kakak ingetin lagi untuk tetap jaga hubungan pribadi dengan Tuhan, ya, supaya kita tahu kehendak Tuhan itu apa, walaupun di tengah pandemi seperti ini, ya. Harus selalu tetap berdoa, ya. Kalau dulu mungkin waktu mau sekolah adik-adik berdoa, ya, berdoa sebelum berangkat, berdoa sebelum belajar di sekolah. Sekarang berdoa juga sebelum belajar online. Terus juga, ya, yang biasanya nih, ini penting banget, yang biasanya ibadah PT offline, ya kan, sekarang udah nggak offline lagi, sekarang online. Nah, ini godaannya nih besar banget nih, udah hari Minggu, ya kan, nggak ada sekolah. Bisa jadi adik-adik
mungkin akan jadi males gitu untuk ibadah online. Nah, jangan lupa tetap kita harus beribadah setiap hari Minggu, ya. Oke, puji Tuhan ya kalau misalnya adik-adik tetap setia dalam beribadah. Senang sekali kalau adik-adik tetap selalu setia walaupun kita ibadahnya online. Nah, terus juga kakak sadar sih ini nggak mudah buat kita untuk merubah pola hidup kita dari yang lama ke yang baru, tapi kita bisa minta pertolongan Tuhan supaya kita dimampukan. Seperti yang firman-firman di minggu-minggu sebelumnya oleh Kak Kora, oleh Kak Lala ya, disampaikan bahwa ya kita jangan mengandalkan diri kita sendiri, kita selalu minta pertolongan Tuhan. Terus satu lagi yang mungkin kakak mau sampaikan, yang mau kakak sharingkan itu adalah tentang gimana nih ya kan kita menghadapi arus informasi yang tersebar banyak di internet gitu ya kan, karena sekarang kita hidupnya virtual, hidupnya online, hidupnya lewat internet, kita mengakses informasi sekarang semua di internet ya. Itu adik-adik harus bisa memilah dan memilih ya, mana yang berguna, mana yang gak berguna, dan mana yang sesuai kehendak Tuhan ya. Jangan sampai nih waktu kita habis untuk mengkonsumsi konten-konten ya di TikTok, di Twitter, di Instagram gitu. Nah ini karena hidup kita online, kita sekarang mungkin setiap hari pegang handphone terus ya kan, handphone terus kita browsing di internet terus ya, waktunya habis. Padahal sebenarnya belum tentu apa yang kita terima itu atau kita konsumsi konten-konten itu konten yang berguna. Bahkan ada juga mungkin yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu aja adik-adik firman kita hari ini. Biarlah ini bisa kita renungkan 3 hal tadi ya. 1, kita sudah mengenal Tuhan kita, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan yang hidup, firman yang hidup, Allah yang menjadi manusia, Allah yang menebus dosa kita sudah mengenal Dia. Nah, yang kedua, mari kita merespon untuk menjadi lebih baik, merubah perilaku kita supaya semua itu sesuai dengan kehendak Tuhan ya. Dan yang ketiga, tidak lupa selalu kakak mengingatkan untuk menjaga hubungan pribadi dengan Tuhan, walaupun sekarang kita di era yang seperti ini, virtual semuanya, online. Tetap jaga hubungan pribadi dengan Tuhan. Kalau merasa nggak sanggup, minta tolong Tuhan untuk dimampukan. Sekian firman kita hari ini. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami ucap syukur Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar. Biarlah ini boleh kami renungkan Tuhan. Kiranya kami boleh selalu mendekatkan diri kami dengan Tuhan. Biarlah kami boleh senantiasa belajar dan menjaga hubungan pribadi kami dengan Tuhan. Walaupun di tengah keadaan pandemi seperti ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kami anak-anak-Mu. Kami akan melanjutkan lagi ibadah ini. Kiranya Tuhan boleh sertai sampai akhir. Amin. Firman Tuhan sudah kita dengar. Kiranya dapat membantu adik-adik bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Untuk merespons firman Tuhan, mari menyanyikan lagu dari Gita Bakti 164. Terpujilah Allah, hikmatnya besar.
Mari kita berdoa syafaat. Ya Tuhan Allah, Bapa Kerajaan Surga, terima kasih Tuhan atas segala berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Terima kasih karena kesempatan telah Kau berikan untuk kami beribadah online ya Tuhan. Dan kami akan berdoa untuk keluarga kami ya Tuhan. Berkatilah kedua orang tua kami, berkatilah pekerjaan mereka, berikanlah mereka kesehatan, kekuatan, dan umur yang panjang. Berkatilah juga adik dan kakak kami ya Tuhan. Dan berkatilah juga keluarga besar kami ya Bapak. Tuhan Allah, berkatilah juga studi kami ya Tuhan, dalam proses studi kami. Berkatilah setiap tugas-tugas yang ada dan ujian-ujian yang ada ya Tuhan. Berikanlah kami juga hati yang tulus untuk belajar ya Tuhan, agar kami dapat belajar dengan baik ya Tuhan. Tuhan, berkatilah juga gereja kami ya Tuhan, berkatilah setiap program kerja yang ada, agar dapat berjalan dengan baik ya Tuhan. Berkatilah juga PT, berkatilah kakak layan, berkatilah juga adik-adik layan, dan berkatilah keluarga besar PT ya Tuhan. Yang berkatilah juga bangsa dan negara kami ya Tuhan. Berkatilah Pak Presiden dan berkatilah juga penjabat-penjabat lainnya, agar dalam melaksanakan tugasnya mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan baik ya Tuhan. Ya Tuhan Allah, inilah doa kami, kiranya Kau akan mendengarkan doa ini dan mengabulkan doa ini seturut dengan maksud-Mu ya Tuhan. Doa ini kami alaskan dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang dari surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita hari ini. Kiranya firman Tuhan yang sudah disampaikan dapat menjadi pegangan hidup adik-adik. Untuk menutup ibadah hari ini, marilah menyanyikan lagu dari Gita Bakti 68, Haruslah Yesus Sepenuhnya. Haruslah Yesus sepenuhnya hidup di dalam diriku, dalam kata dan tindakan, waktu tidur atau jaga, Yesus hidup dalamku. Ku harus hidup sepenuhnya di dalam Yesus Tuhanku, dalam kasih, kebenaran, pengampunan, kekudusan, dalam Yesus hidupku. Adik-adik, kita sudah mau selesai, tapi biarlah ibadah sejati itu tidak berhenti sampai di sini aja, tapi juga kita lakukan dalam hidup kita masing-masing. Untuk menutup ibadah kita hari ini, mari adik-adik kita berdoa untuk meminta penyertaan Tuhan dan meminta berkat Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami ucap syukur Tuhan untuk ibadah yang boleh kami ikuti dari awal hingga akhir. Tuhan, kiranya setiap puji-pujian boleh menjadi persembahan yang harum dan berkenan buat Tuhan. Ya Bapa, terima kasih juga untuk firman yang boleh kami dengar. Biarlah ini tidak hanya selesai sampai dengan ibadah ini saja, tapi juga boleh kami renungkan dalam hidup kami, boleh kami lakukan dalam hidup kami, boleh senantiasa kami bertumbuh melalui firman ini ya Tuhan. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan untuk ke depan, biar Tuhan boleh berkati setiap langkah kaki kami Tuhan, kiranya Tuhan yang pimpin.
Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Terima kasih, ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu, sampai ketemu minggu depan.